Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Ibu Kepala Sekolah, Bapak Komite yang kami hormati, Bapak Ibu Guru dan wali murid serta anak-anak yang berbahagia. Pada kesempatan kali ini kami akan memberikan paparan diseminasi sedikit tentang adanya diskusi identifikasi sumber daya sekolah, yaitu 7 aset modal dan pemanfaatannya. Di dalam tugas kami sebagai calon guru penggerak di sekolah ini, yang saya hormati Bapak Komite, Bapak Bagio, kemudian Ibu Bapak wali murid, kemudian rekan-rekan saya, Bapak Ibu guru, dan juga anak-anakku sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah la haula wala quwata illa billah. Salawat serta salam semoga tetap tercurah pada junjungan Nabi Muhammad SAW beserta sahabat, keluarga, dan tentu saja kita sebagai umat beliau. Puji syukur sekali lagi pantas kita ucapkan, kita sampaikan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkali-kali limpahan rahmat hati-hatinya tercurahkan pada kita semua. Terbukti pada siang hari ini kita bisa menjalankan kegiatan yang pertama tadi adalah kelulusan, yang kedua adalah kegiatan salah satu yang diberikan tanggung jawab kepada calon guru penggerak oleh Kemendikbud, yaitu diseminasi pengelolaan aset. Nah, Bapak Ibu, ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya pada Bapak Ibu wali murid. Ya, tidak semua perwakilan panjenengan bisa hadir, mengganggu waktu panjenengan. Mungkin juga ada kepentingan sehingga panjenengan harus berhenti sejenak di sini. Terima kasih. Kemudian anak-anak gimana? Lulus semua nggak kamu? Lulus nggak? Lulus ya. Insya Allah. Sudah dibuka belum? Belum ya. Waduh. Semoga lulus ya. Semoga. Kemudian juga Bapak Ibu guru yang menyempatkan waktunya bisa berkumpul bersama kami. Pagi hari ini tentu saja tugas ini memang juga nggak gampang. Rangkaian ini kayaknya sudah hampir selesai. Kira-kira sudah berapa bulan? 5 bulan. Sudah 6 bulan berlalu CGP kita ini melaksanakan serangkaian kegiatan, dan salah satunya adalah diseminasi dari pengelolaan aset. Harapan kita nanti dengan pemaparan materi yang telah diberikan oleh beliau CGP kita, maka kita juga akan paham minimal apa sih aset yang dimiliki oleh sekolah dan lingkungan di sekitarnya, yaitu wilayah kecamatan Binung. Kemudian manfaat dari aset itu apa, pengaruhnya terhadap sekolah kita. Nah, ini nanti akan insya Allah akan disampaikan secara gamblang oleh CGP kita. Nah, mohon dengan sangat Bapak Ibu wali murid, kemudian Bapak Ibu guru dan juga anak-anakku memperhatikan, karena nanti seperti yang disampaikan di awal akan ada diskusi. Nah, kita tunggu materinya. Maka untuk mempersingkat waktu, saya kira cukup dari saya. Semoga kegiatan ini nanti lancar dan bisa memberi manfaat buat kita semua, terutama pada CGP kita. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. matur nuwun Bu Eda atas sambutan untuk kegiatan pada pagi hari ini, dan mohon doa kami berdua akan mengakhiri tugas dengan kegiatan hari ini. Jadi insya Allah nanti bulan depan kami sudah bisa berpredikat lulus. Untuk paparan kegiatan
warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada Ibu Kepala Sekolah, Bapak Komite selaku tokoh masyarakat, Bapak Ibu guru, orang tua, wali murid, serta anak-anakku yang saya banggakan. Pada kesempatan kali ini kita selaku calon guru penggerak angkatan 7 akan melakukan diseminasi dan diskusi tentang aset sumber daya sekolah yang terdapat di sekolah kita, dan sekaligus nanti pemanfaatannya yang berdampak positif terhadap murid-murid kita. Nah, tujuan khususnya di sini yang pertama adalah calon guru penggerak mengidentifikasi secara kolaboratif bersama warga sekolah lainnya tentang aset, kekuatan, sumber daya yang dimiliki oleh sekolah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, di mana kita ibaratkan sekolah sebagai ekosistem. Perlu Bapak Ibu ketahui di sini ekosistem dapat diartikan sebuah tata interaksi antara makhluk hidup dengan makhluk tidak hidup. Di mana suatu ekosistem di sini adalah suatu pola yang saling berhubungan antara satu dengan yang lainnya, sehingga dapat menunjang pada suatu teritorial lingkungan tertentu. Jadi untuk ekosistem sekolah di sini ini adalah sebuah bentuk interaksi antara faktor biotik, di mana di sini faktor biotik adalah unsur hidup dan unsur abiotik atau unsur yang tidak hidup. Di mana kedua unsur di sini saling berinteraksi antara satu dengan yang lainnya, sehingga dapat menciptakan hubungan yang selaras dan harmonis. Bisa kita bayangkan Ibu untuk unsur biotik di sekolah kita ini termasuk guru, siswa, orang tua, tokoh masyarakat, serta tata usaha serta pembantu sekolah. Untuk unsur yang tidak hidup itu antara lain contohnya adalah seperti bangunan fisik yang kita miliki, contohnya ruang kelas, kemudian ruang guru, ruang laboratorium dan sebagainya. Kemudian dalam kita menentukan aset atau modal sumber daya yang dimiliki sekolah, di sini bisa contohkan tadi sudah saya contohkan faktor biotik di dalam ekosistem sekolah. Itu yang pertama adalah murid, kepala sekolah, guru, staf tenaga pendidikan, kemudian pengawas, orang tua juga atau wali murid, kemudian masyarakat sekitar, dan pemerintah kabupaten dan dinas terkait. Nah, dinas terkait di sini adalah dinas pendidikan dan kebudayaan. Tidak luput juga karena kita sekolah adiwiyata juga memiliki hubungan juga dengan dinas lingkungan hidup. Nah, di sini untuk faktor abiotik bukan hanya bangunan saja yang kita miliki. Ini ada yang pertama adalah keuangan. Dimana keuangan di sini ini dapat juga membantu proses di dalam pembelajaran. Kemudian sarana prasarana termasuk bangunan utama, kemudian bangunan tambahan, dan bangunan pendukung. Contohnya sarana air, kemudian listrik, internet dan sebagainya. Nah, ini yang pertama juga adalah lingkungan alam, di mana lingkungan sekitar sekolah kita ini juga dalam keadaan sejuk ya, bersih, di mana pembelajaran di sini sangat mendukung. Lingkungan di sini juga sangat mendukung di dalam proses pelajaran, di mana lingkungan sekitar kita di sini rindang atau sejuk atau nyaman, sehingga pembelajaran dapat menyenangkan bagi siswa kita. Dalam mengidentifikasi 7 sumber aset di sini ada 2 pendekatan yang kita
yang kita pilih. Ini salah satunya adalah pendekatan berbasis masalah. Kedua ya, pendekatan berbasis masalah dan pendekatan berbasis aset. Tapi kita pilih di pendekatan yang berbasis aset. Kenapa? Kalau di pendekatan berbasis masalah di sini adalah kita hanya memusatkan perhatian kita terhadap kekurangan saja. Jadi kita tidak tahu mana yang berfungsi layak untuk digunakan. Di sini contohnya adalah sarana prasarana, buku ajar ataupun serta fasilitas yang perlu kita ketahui untuk dijadikan aset sumber daya yang digunakan untuk pemanfaatan siswa di dalam pembelajaran. Kemudian sedangkan untuk pendekatan yang berbasis aset, nah di sini adalah salah satu pendekatan di mana kekuatan sebagai tumpuan untuk berpikir. Jadi di sini untuk memusatkan perhatian mana yang berjalan lebih baik, yang dijadikan untuk inspirasi dan kekuatan dari segi yang positif. Bisa kita ketahui di sini ada beberapa perbedaan antara pendekatan yang berbasis masalah dengan pendekatan yang berbasis aset. Boleh dikatakan Bapak Ibu, di sini untuk yang berbasis kekurangan itu adalah fokus pada masalah saja. Jadi kekurangannya itu terus digali. Kemudian untuk yang berbasis kekuatan di sini adalah fokusnya pada aset, pada kekuatannya itu sendiri. Kemudian untuk berpusat pada masalah utama. Sedangkan untuk yang berbasis aset di sini membayangkan masa depan. Mau dikemanakan aset kita, pemanfaatnya seperti apa. Kemudian yang ketiga, mengidentifikasi kebutuhan atau kekurangan, selalu bertanya apa yang kurang. Jadi dari segi negatifnya terusnya ditanyakan. Untuk yang berbasis pada aset di sini adalah berpikir tentang kesuksesan yang telah kita raih dengan kekuatan untuk mencapai kesuksesan tersebut. Kemudian fokus mencari bantuan dari sponsor, sedangkan untuk berbasis pada aset di sini mengorganisasikan kompetensi inti dan sumber daya terutama pada aset kekuatan pada sekolah tersebut. Kemudian yang berikutnya adalah merancang program atau proyek untuk menyelesaikan masalah. Sedangkan untuk yang aset itu merancang pada rencana berdasarkan visi dan kekuatan. Dan yang terakhir adalah untuk yang berbasis kekurangan di sini mengatur kelompok yang dapat melaksanakan proyek. Sedangkan untuk yang berbasis aset ini melaksanakan rencana aksi yang sudah kita programkan. Untuk selanjutnya materi 7 modal aset nanti akan disampaikan oleh Bu Karyati. Silakan Bu Karyati. Untuk fisik tadi sudah disampaikan, sudah disampaikan oleh Bu Karyati tentang fisik bangunan utama. Perlu kita ketahui bangunan fisik sekolah kita ini termasuk sudah baik, termasuk terbaik di UGM. Kemudian untuk sarana tambahan perlu kita ketahui Bapak Ibu di sini ya, bukan hanya bangunan utama yang kita miliki di sekolah kita, itu ada media lingkungan, utamanya yang pertama adalah greenhouse. Kemudian taman baca. Greenhouse ini letaknya di sebelah RTH, ruang terbuka hijau. Kemudian taman baca di sebelah samping timur ruang media. Kemudian untuk mading di depannya perpustakaan. RTH ruang terbuka hijau ini juga berdekatan dengan greenhouse. Yang kelima adalah lapangan olahraga. Ini ada 2 lapangan olahraga. Yang pertama lapangan basket dan lapangan sepak bola di belakang. Kemudian yang keenam ini adalah composting. Nah, karena sekolah kita adalah sekolah adiwiyata di mana pemanfaatan lingkungan area sekitar sekolah kita ini tidak ada sampah anorganik. Ini yang banyak adalah menggunakan ada sampah organik, di mana sampah organik di sini kita kelola secara mandiri, dikelola sebagai composting, yang mana nantinya akan digunakan untuk
media pemanfaatan di dalam penanaman dan perawatan tanaman. Kemudian selain sarana tambahan, di sini ada sarana pendukung. Selain di sini sekolah kita sudah dilengkapi listrik yang begitu besar nih, karena sekolah kita adalah cukup luas, di mana pemanfaatan aset terutama sarana prasarana yang kita gunakan itu cukup lumayan banyak ya, termasuk PDAM juga kita menggunakan PDAM, kemudian pompa listrik, dan juga ada internet. Di sini juga kita memiliki 2 jaringan internet, yang pertama di lab dengan di ruang guru, kemudian sarana telepon, berikutnya adalah saluran air dan genset. Genset ini kita gunakan apabila listrik tiba-tiba mati atau padam. Berikutnya modal lingkungan alam. Tadi sudah disampaikan oleh Bu Karyanti. Modal lingkungan alam kita sangat sudah lengkap ya, termasuk di sini kita berdekatan dengan sekolah PAUD, kemudian TK, SD, SMA, bahkan perguruan tinggi. Jadi selain lingkungan alamnya berdekatan dengan area pendidikan, kita juga berdekatan dengan daerah pantai, di mana mayoritas lingkungan atau pekerjaan wali murid di sini adalah sebagai nelayan, bahkan petani, kemudian ada juga sebagai nelayan. Jadi di sini perlu kita ketahui, untuk modal lingkungan alam di sini itu bukan hanya lingkungan sekitar kita. Kita perlu ketahui modal alam itu juga yang kita miliki adalah termasuk udara bersih. Udara di lingkungan kita di sini adalah rasa sejuk, di mana terdapat pepohonan yang rindang, kemudian lagi sarana saluran irigasi yang juga memadai, sehingga di dalam kita mengelola air di sini, terutama air, kita tidak kesulitan. Kemudian yang terakhir adalah modal finansial. Modal finansial di sini adalah berupa dukungan keuangan. Untuk sekolah kita juga mendapat bantuan dana BOS dari pemerintah. Kemudian ada juga iuran paguyuban kelas, di mana di sini dikelola langsung oleh wali murid. Nah, sebagai contoh kemarin kita pada waktu pemisahan kelas 9, di situ iuran paguyuban dikelola dan dikelola langsung beberapa paguyuban pada acara perpisahan. Nah, di sini selain itu juga kami juga memiliki produk, perlu kalian Bapak ketahui ya. Pada waktu Adiwiyata kemarin kita memiliki produk unggulan, di mana modal usaha di sini untuk anak-anak dimanfaatkan kembali untuk memanfaatkan produk unggulan yang kita miliki. Kemarin kita membuat salah satu produk utamanya adalah abon lele dan Yupi atau permen jelly aloe vera. Mungkin itu saja yang saya sampaikan untuk 7 modal asal.